Kisru proyek Liquefied Natural Gas atau LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, membuat tokoh Maluku yang selama ini dikenal sebagai pengamat politik dan kebijakan publik, Amir Hamzah, ikut bersuara. Amir merupakan tokoh yang sejak tahun 2015 mengikuti perkembangan proyek LNG Blok Masela, bahkan beberapa kali hadir dalam pertemuan antara wakil-wakil masyarakat Maluku dengan pejabat pemerintah yang diprakarsai Engelina Patiasina. Kisru proyek di Laut Arafuru itu terjadi karena meski Shell telah menyatakan mundur dari proyek tersebut, tetapi perusahaan asal Inggris itu tak kunjung melepas hak partisipasinya, sehingga proyek itu tak kunjung berjalan. Padahal, sejak Plan of Development atau POD, lapangan abadi Blok Masela direvisi, disepakati bahwa konstruksi proyek itu akan dimulai pada tahun 2022, dan mulai berproduksi pada tahun 2027. Di proyek ini, Shell merupakan pemegang 35% hak partisipasi, sementara Inpex Corporation menguasai 65% hak partisipasi. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa saya tergerak untuk bicara mengenai masalah Blok Masela ini. Itu latar belakangnya ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai aspirasi kepada pemerintah, terutama kepada Menteri SDM, agar supaya masalah pengelolaan Blok Masela ini jangan sampai melahirkan beban baru bagi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan martabat kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat Indonesia. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat Maluku terutama, agar supaya pembicaraan atau narasi tentang pengelolaan Blok Masela ini jangan sampai menimbulkan upaya untuk menutupi kebenaran sejarah masa lalu. Nah, jadi saya ingin pertama-tama menjelaskan bahwa dari sisi Shell yang sampai sekarang sudah 3 tahun menerima izin dari pemerintah tapi belum melakukan pengelolaan, tentu kan ini kan masalah selain akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah kita, juga kan akan menyebabkan timbulnya rasa kurang percaya masyarakat Maluku kepada pemerintah. Seolah-olah pemerintah tidak sukses atau kurang abai atau kurang teliti dalam menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Blok Masela ini. Nah, karena apa? Ada beberapa argumentasi. Pertama, seperti yang pernah diramalkan secara terbuka oleh Pak Rizal Ramli waktu beliau masih menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan SDM, itu beliau mengatakan bahwa kalau saja proyek Masela ini dikelola dan membawa hasil, maka dia akan memberikan kontribusi kemakmuran itu akan setara kemakmuran Indonesia ini dengan kemakmuran Kuwait atau Qatar. Itu besarnya hasil gas alam yang ada di sana itu, yang sudah merupakan hasil survei yang menyebabkan banyak perusahaan asing mau menginvestasi, yang apabila dikelola bisa menghasilkan nilai keuangan yang bisa mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia setara. Nah, sementara apa yang kita harapkan agar supaya pemerintah mempercepat proses pengelolaan Masela ini, karena apa? Selain Blok Masela, sepanjang data yang ada dan juga sudah ada di tangan pemerintah, di Maluku itu masih ada lagi 25 blok minyak. Nah, coba kita bayangkan, kalau satu Blok Masela aja, kesejahteraan masyarakatnya bisa kita bangun setara dengan rakyat di Kuwait dan Qatar, maka kalau sampai 25 itu, kira-kira apa yang akan membawa hasil bagi masyarakat bangsa dan negara kita. Nah, kemudian faktor-faktor lain daripada pengelolaan Blok Masela itu, khususnya bukan saja bagi masyarakat Maluku, tapi juga untuk masyarakat di kawasan timur Indonesia seperti NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua, itu bisa menimbulkan dampak positif berupa munculnya lapangan kerja, munculnya lapangan usaha, munculnya sektor-sektor lainnya yang merupakan kegiatan turunan dari proses pengelolaan Blok Masela ini. Itulah harapan kita yang pertama-tama. Nah, oleh karena itu, andai kata karena ada faktor-faktor tertentu, seperti misalnya
timbulnya stagnasi keuangan dan moneter pada beberapa negara, di mana negara-negara itu memiliki saham di Shell, sehingga karena faktor-faktor finansial, ekonomi, dan moneter, Shell masih belum mampu merealisasikan perjanjian kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan Blok Masela ini. Maka jalan yang paling tepat adalah agar supaya dia tidak menjadi beban baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Maluku, maka sebaiknya diputuskan aja. Karena masih ada investor lain yang bisa masuk ke sana, di samping kita melihat bahwa ada faktor lain karena perkembangan ketatanegaraan yang sedang berlangsung sekarang ini, di mana pemerintah dan negara kita sedang menghadapi tahun politik, pemilu, dan lain sebagainya. Maka pemerintah harus memberikan perhatian bagaimana mensukseskan pemilu ini dengan jaminan stabilitas keamanan politik yang betul-betul handal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang benar dan jujur. Maka sebaiknya, seperti yang sudah saya usulkan, Menteri ESDM segera memutuskan kerjasama Shell dengan pemerintah Indonesia dan memerintahkan Shell untuk hengkang aja dari Blok Masela, sebagian menimbulkan beban. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya jelaskan ini barangkali sebagai catatan bagi masyarakat Maluku, yang sekarang ini ada kelompok tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan kasus narasi Blok Masela ini untuk kepentingan politik, terutama dalam menghadapi pilkada tahun depan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita bicara tentang pengelolaan Blok Masela, maka kita pertama-tama harus melihat sejarah masa lalu, di mana dengan disponsori oleh saudara Angelina Patiasina dari Archipelago Solidarity Foundation yang mensponsori beberapa pertemuan, pertama dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan ESDM, yaitu dengan Pak Ramli, kemudian dengan Ketua One Team Press, yang akhirnya mampu memberi tekanan kepada Presiden Jokowi, di mana tadinya pemerintah punya keputusan bahwa pengelolaan Blok Masela ini akan dilaksanakan dengan mekanisme kilang laut, akhirnya dirubah menjadi kilang darat. Nah, di mana pada saat itu saya sendiri minta kepada Ketua One Team Press pada saat itu, Pak Sidarto Danu Subroto, Pak, tolong rekam suara saya, sampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kalau proyek Masela ini tidak dikelola dengan sistem kilang darat, maka kami akan menyatakan Maluku merdeka. Nah, alhamdulillah setelah pertemuan dengan Pak Danu Subroto pada tanggal 16 Februari tahun 2016, kemudian rekaman suara kami itu diputar oleh beliau ketika beliau bertemu dengan Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi pada tanggal 16 Maret 2013 di Bandara Udara Supadio di Pontianak mengumumkan bahwa pengelolaan Blok Masela itu akan dilakukan dengan mekanisme kilang darat. Karena apa? Kalau kilang darat ada membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha, dan ada aspek-aspek lainnya baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya yang bisa memperoleh dampak positif dari pengelolaan Blok Masela dengan mekanisme kilang darat itu. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan sehingga kepada teman-teman di Maluku mengetahui persoalan yang sebenarnya secara awal. Dan bukan itu saja, untuk diketahui bahwa dan juga untuk banyak orang dan barangkali pemerintah harus memperhatikan hal ini. Kebetulan yang namanya Angelina Patiasina ini adalah putri dari Jenderal Purnawirawan YM Patiasina, orang kedua di Pertamina. Beliau ada wakil dari Pak Ibnu Sutowo pada saat Pertamina mulai dibentuk. Jadi di awal Orde Baru ada perusahaan minyak namanya Permina, ada namanya Pertamin. Permina ini direktur utamanya adalah Jenderal JM Patiasina. Pertamin ini direktur utamanya adalah Jenderal Ibnu Sutowo. Kedua perusahaan ini digabung menjadi Pertamina, di mana Jenderal Ibnu Sutowo diangkat menjadi direktur utama dan Jenderal JM Patiasina diangkat menjadi wakil direktur utama. Di hari tuanya Pak JM Patiasina ini menjadi mualaf, dan kemudian juga ini bagi generasi muda untuk mengetahuinya bahwa akhirnya Pak JM Patiasina ini bersama-sama dengan Pak Jenderal Tri Sutrisno mensponsori pembangunan Masjid Cuk Narding. Ini barangkali apa namanya
informasi yang perlu kita sampaikan kepada generasi muda untuk tahu bagaimana pendahulu-pendahulu kita dulu ketika mereka memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini juga ada dampak sosial dari peranan yang mereka lakukan ketika mereka menjabat sesuatu jabatan. Nah, di dalam catatan Jenderal J.M. Patisina yang sekarang diwariskan kepada putrinya, itu mapping tentang daerah-daerah di Indonesia yang ada kemungkinan tambang minyak dan tambang emasnya itu ada. Nah, oleh karena itu barangkali pemerintah perlu memperhatikan apa yang dilakukan oleh saudara Angelin Patiasina ini, sehingga data-data yang dia miliki sebagai warisan dari orang tuanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama dalam menetapkan kebijakan investasi di dunia pertambangan. Nah, inilah ini yang saya jelaskan kepada teman-teman, sehingga barangkali dengan penjelasan itu teman-teman terutama di Maluku supaya tidak terkecoh oleh narasi-narasi belakangan ini yang mencoba-coba memanfaatkan masalah Blok Masela yang masih mengambang, yang masih jauh dari harapan masyarakat Maluku ketika memberikan persetujuan bagi pelaksanaan Blok Masela ini dengan mekanisme kilang darat, agar supaya jangan sampai hal-hal yang menyangkut pengelolaan Blok Masela yang sebenarnya ada masalah prinsipnya dengan Shell yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama, itu masalah Blok Masela ini dimanipulasi untuk kepentingan politik yang bersifat kalkulatif. Hanya itulah harapan saya. Jadi kalau misalnya diputus kerjasama, apa nanti pemerintah nggak digugat ke arbitrasi internasional ya? Saya kira tanda-tanda menjadi bagaimana mau digugat. Kalau dia sendiri wan prestasi kok sudah 3 bulan, sudah 3 tahun. Nah, oleh karena itu saya juga mengkhawatirkan biasanya kalau saya belajar sejarah pada perusahaan-perusahaan asing seperti ini, mulai dari kerjasama antara perusahaan-perusahaan asing di Eropa dengan Cina menyangkut perdagangan candu di awal abad ke-19 mulai dari tahun 1830 sekian, yang sejarahnya barangkali pemerintah di Hong Kong, pemerintah di Macau segala macam itu bisa tahu, pemerintah Cina juga tahu. Biasanya ketika tidak melakukan aktivitas, maka perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya dimanfaatkan sebagai selimut untuk melakukan operasi intelijen. Nah, kondisi kita sekarang ini kan ada kegiatan-kegiatan politik dalam negeri yang menyangkut pro kontra pencalekan, pro kontra pencapresan, pro kontra tentang pelaksanaan pemilu. Nah, di mana tentu ada kepentingan-kepentingan global. Apalagi misalnya dengan makin maraknya aktivitas yang menyangkut poros Indo-Pasifik. Nah, yang namanya Indo-Pasifik ini kan kawasan yang sangat luas, di mana Indonesia ada di tengah-tengah. Anda bayangkan aja mulai dari Lautan Hindia sampai Pasifik Barat, Filipina, Taiwan, Cina, segala macam, pulau-pulau Melanesia termasuk dari Hawaii, itu kan bagian-bagian yang masuk dalam poros Indo-Pasifik. Yang diantara mereka ada persamaan, tapi diantara mereka juga ada konflik, dan yang paling tajam adalah konflik antara Amerika dengan koalisinya, dengan Cina dengan koalisinya. Nah, ini kalau tidak diantisipasi secara baik, di mana besar kemungkinan perusahaan-perusahaan investasi yang ada di Indonesia dipakai sebagai selimut untuk operasi intelijen, ini akan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas keamanan, stabilitas politik, bahkan bisa merongrong kedaulatan bangsa dan negara ini, sehingga kita selalu berada dalam kondisi yang tidak stabil. Kita lihat sekarang ini kan, saling maki, saling menyalahkan, saling nuding, dan lain-lain sebagainya. Dalam pencapresan aja ada pihak yang menganggap bahwa jangan Anies, ada pihak yang menganggap jangan Prabowo, dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kan pengaruh dari tangan-tangan asing. Kalau kita lihat dari realitas dan dinamika politik kita, bahwa pengaruh global itu bisa dilakukan lewat perusahaan-perusahaan investor yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, ketika mereka tidak mampu melakukan kerjasama mereka sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka kekhawatiran kita di situ. Untuk apa dia masih bertahan? Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kalau ternyata dia tetap nggak mau keluar, gimana, Bu? Ya, nggak bisa. Kan kalau kita bicara tentang kedaulatan, biar bagaimanapun hak kedaulatan kita itu kan ada. Nah, di samping itu, ada harapan dari masyarakat Maluku bahwa
model-model investasi sekarang ini selalu merugikan kita. Oleh karena itu kita harus merumuskan konsep investasi baru. Salah satu caranya adalah seperti blok Masela. Blok Masela ini tidak boleh menjadi objek investasi ada, tapi dia harus menjadi bagian dari investasi. Jadi kalau ada pihak yang ingin investasi, maka investasi itu harus dilakukan dalam bentuk kerjasama. Blok Masela ini menjadi modal dari pemerintah Indonesia, menjadi modal dari negara Indonesia yang harus diikutsertakan dalam perusahaan patungan. Nanti dia keasingkan, dia punya uang, dia punya teknologi. Tapi uang dan teknologinya ini tidak akan bermanfaat kalau dia tidak berhasil mengelola gas dan minyak di sini. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Begitu pula sebaliknya. Gas dan minyak yang ada di sini tidak bisa kita manfaatkan kalau kita tidak punya uang dan tidak punya teknologi. Oleh karena itu paling tidak dalam rumusan konsep investasi baru berkaitan dengan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, juga hak-hak adat masyarakat di mana proyek itu ada, maka kawasan proyek ini yang katakanlah contohnya namanya Blok Masela harus merupakan sepertiga dari modal kerjasama. Jadi uang sepertiga modal, teknologi sepertiga modal, aset ini sepertiga modal. Ini kan selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa bumi dan segala isinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat.